Halo saudara-saudara, jumpa lagi di The Soleh Solihun Interview. Kali ini bersama Rian The Massive Siap. di rumah barunya di Pondok Indah. Pondok Indah. Apa rasanya sih tinggal di rumah di Pondok Indah itu? Sebenarnya dulu tuh sering ngayal kan. Jadi waktu zaman masih berjuang tuh, ntar rumah kita di Pondok Indah, gitu. Rumah gue di Pondok Indah ntar. Jadi suka asal ngomong gitu, ngayal. Seperti yang sudah ternyata kejadian. Kalau yang sebelumnya kalau di band tuh kadang suka thank you London, ngomongin gitulah. Kalau gue suka naik kursi gitu kan, terus menghayal bisa manggung di negara mana gitu. Akhirnya kemarin kesampaian manggung di London. Jadi gue percaya tuh kalau setiap omongan tuh harus kita hati-hati kalau mau ngomong. Jadi yang bagus-bagus aja. Kalau misalnya kita ngomong jelek, tiba-tiba doa kita, omongan kita kedengar sama yang punya kehidupan, ya kesampaian bahaya kan. Makanya gue selalu ngomong yang bagus-bagus. Termasuk ini, Pondok Indah. Pondok Indah. Kejadian bener. Dari album berapa lu selalu ngomong rumah kita nanti? Dari album pertama. Dari album pertama. Album pertama. Sering ngomong ke anak-anak. Baru kesampaian setelah 12 tahun berarti dari album pertama ya. Tapi cepet lah hitungannya. Kalau dihitung dari popularitas ya harusnya dari album pertama udah pindah ke sini kan. Kalau dilihat dari penjualan ya, RBT, penjualan album, manggung dari ujung ke ujung kan. Tapi apa bedanya tidur di rumah Pondok Indah dengan rumah lu yang dulu di Bangka atau Ciledug? Bedanya kalau di rumah Ciledug kan memang masih sama orang tua ya. Jadi waktu itu gue beli rumah itu untuk orang tua, untuk mama. Jadi itu rumah mama, walaupun pakai duit gua, terus gua kasih ke mama kan. Jadi hitungannya masih numpang di rumah orang tua. Terus kalau yang sekarang ya pasti gua banyak inspirasi sih. Jadi kayak setiap pagi tuh naik sepeda dulu, selesai naik sepeda, pegang gitar, jadi lagu. Ternyata kondisi kenyamanan hati itu ngaruh juga sama kita berkarya ya. Kalau dulu kan waktu masih berjuang, kita berkarya karena ya kondisi mungkin susah saat itu, jadi banyak juga lagu-lagu yang temanya memelas, miris gitu kan. Jadi sekarang ya agak susah bikin lagu-lagu kayak Cinta Ini Membunuhku, susah. Berarti mungkin lagu lu nanti bakal lebih ceria temanya. Mungkin lebih luas ya, bukan kalau ceria kan pasti setiap orang walaupun lagi misalnya kita tinggal di rumah sebesar ini, Pondok Indah, belum tentu juga hidup kita bahagia. Belum tentu. Banyak orang juga yang kaya juga, yang nggak tenang juga banyak. Tapi kalau gue sebagai pencipta lagu ya harus bikin lirik itu jadi lebih luas aja sih. Jadi tentang kehidupan, tentang alam, tentang banyak hal sih jadinya gitu. Berarti lu sekarang lebih bahagia hidupnya? Sangat bahagia lah. Udah punya 2 anak. Istri juga alhamdulillah kan, baik juga, support. Jadi terus gue kira dulu saat gue menikah gue tidak akan bisa beli gitar lagi atau membeli hobi-hobi gue gitu, kayak soal jersey bola atau piringan hitam. Ternyata setelah menikah malah makin banyak koleksi gue. Ya berarti penghasilan lu masih jalan, makanya masih bisa beli. Dan ternyata itu kalau kata orang kan ada rezeki anak, rezeki istri, itu benar sih, benar banget sih. Gue merasakan itu. Terus kalau lu melihat waktu dulu mimpi pengen punya rumah Pondok Indah, pas akhir masih inget gak malam pertama kali lu tidur di sini, apa yang kebayang? Jadi waktu pertama kali nyari rumah itu kan kebetulan gue tuh sempat lama tinggal di Kemang, di Bangka, di Bangka 7. Itu kebanjiran. Terus kebetulan juga bukan rumah gue juga, rumah mertua. Jadi belum bisa bebas lah gitu, belum bisa bebas. Terus ada satu momen kebanjiran lah, jadi ada sempat barang-barang yang untungnya bukan barang-barang koleksi ya, itu kan hanyut juga gitu kan. Terus kita mikir kayaknya kita perlu keluar, dan tabungan juga kan memang kebetulan gue termasuk yang suka menyimpan uang. Jadi gue tuh kalau beli sesuatu tuh cuma bisa dilihat lah, paling t-shirt band, piringan hitam, barang-barang hobi, udah itu doang. Dan ternyata hobi-hobi gue itu juga menghasilkan. Kayak gue beli jersey bola dulu, istri suka marah. Istri marah karena gue beli jersey bola terus. Dulu gue beli 20 juta, 50 juta, dapat duit
ada satu jersey bola bekasnya Cantona, gue beli dulu 100 juta 10 tahun lalu. Ternyata setelah sekian lama gue simpan, gue bisa menjual jersey itu seharga 500 juta. Tapi dijual. Akhirnya dijual untuk nambah-nambah beli rumah. Jadi istri nggak jadi marah ya? Jadi marah, malah sekarang disuruh beli terus. Karena dia tahu itu menghasilkan. Iya, tadi malam pertama tidur di sini apa yang ada di Ya itu kepala lu? kayak ternyata bayangan gue selama 12 tahun lalu pas punya album pertama kesampaian. Terus waktu masuk rumah ini gue tuh ketiduran. Nah, buat gue ketika gue lagi duduk terus gue tidur, padahal itu siang-siang, itu ada satu pertanda, maksudnya ini kayaknya cocok nih gitu. Oh, waktu belum dibayar. Belum dibayar. Waktu lihat-lihat. Ya kan ada beberapa rumah yang gue lihat di sini. Ah. Yang tidur tuh gue di sini, dan itu 2 kali gue datang kan, gue terus negosiasi ya sampai jadi gitu kan. Dan ya ternyata akhirnya ini yang gue cari selama ini. Dan kalau menurut Feng Shui ya, gue kan percaya Feng Shui juga. Itu bagus, arahnya bagus. Terus Oh, ini sih menghadap rumah kemana? menghadap rumahnya bagus, terus tata ruangnya juga sepertinya memang dibangun menurut Feng Shui juga sih. Gitu. Termasuk ada kolam renang di Ada depan. kolam renang, terus kayak kamar mandi, toilet itu juga pengaturannya di situ benar, tangganya juga benar gitu. Oh, lu udah nanya-nanya secara Feng Shui gitu? Iya, udah nanya. gua bukan yang percaya gimana, tapi memang karena itu kan bukan klinik ya, tapi itu kan kayak alam ya, kayak kita belajar tentang kita bersinergi sama alam kan. Ya, itu buat gue sih seru-seruan aja sebenarnya, tapi tetap aja yang namanya rezeki kan tetap dari Allah ya. Gitu. Berarti sejauh ini mimpi-mimpi lu udah terwujud? Gue tuh termasuk yang anak-anak tuh kadang suka sampai heran gitu. Jadi apa yang gue omongin tuh banyak banget kejadian. Dan itu tidak terjadi 10 kali atau 20 kali. Sering banget. Selain rumah ini dan manggung di London, apalagi Ya, misalnya? rekaman di Abbey Road. Itu setahun sebelumnya gue sempat bikin caption, gue pengen rekaman bersama anak-anak. Kejadian. Ada satu momen waktu tahun 2012. Jadi Rama bikin lagu. Waktu di Basecamp. Terus itu lirik belum jadi. Gue langsung gini ke Ram, ini kayaknya lagu ini kayaknya bikin klipnya sambil ada asap-asapnya, gue jalan kedinginan gitu di Eropa, kayaknya cocok nih Ram. Itu 2012. 2013 ada satu festival, waktu itu kita berempat tuh saingan tuh sama Jerox, sama Netral, sama Riff. Acara Guinness. Jadi yang menang main di Arthur's Day di Dublin, Irlandia. Kita yang menang, berangkatlah kita ke Irlandia. Lagu itu yang gue bikin, yang sama Rama dibikin tahun 2012, bener. Gue bikin video klip di situ, seperti yang gue bayangin, sama persis. Terus termasuk tahun 2012, album ketiga The Massive itu ada poster The Beatles di cover album The Massive. Harapan gue adalah suatu saat gue bisa rekaman di studio The Beatles, atau karya gue bisa everlasting seperti The Beatles. Harapannya seperti itu. Sama ada poster dunia, peta dunia. Ya bener, ya alhamdulillah The Massive salah satu band dari Ciledug yang pernah manggung di Australia, pernah manggung di Korea Selatan, pernah manggung di Irlandia, di London, dan di negara-negara yang lain. Kita sudah pernah, maksudnya di antara band Indonesia, termasuk kita adalah salah satu band yang sering manggung di luar gitu. Kan banyak tuh band Indonesia yang istilahnya satu genre lah sama kita gitu. Tapi justru kita yang dapat banyak kesempatan manggung di luar. Gue juga nggak ngerti sih. Ya mungkin itu jadi salah satu yang bikin kita kesana adalah gue sering kayak ngasih doa lah. Doa tuh kayak misalnya nggak cuma ucapan, tapi kayak simbol-simbol, kayak contoh misalnya album ketiga ada peta dunia, ada poster The Beatles. Ya akhirnya kesampaian, kita rekaman di studio The Beatles di Abbey Road gitu. Berarti lu orangnya optimis? Di balik muka melas gue sebenarnya gue tuh orang yang sangat optimis banget sih. Gue nggak pernah ngomong yang jelek-jelek, selalu bagus-bagus. Tanya anak-anak boleh, termasuk yang dibilang agak
kayak orang gila juga, jadi kadang gue suka dibilang ini orang ngayalnya ketinggian nih. Tapi ternyata kesampaian. Nah ada satu cerita unik waktu di satu daerah gitu, di kalau nggak salah di Kalimantan gitu atau Sumatera, gue lupa. Habis manggung, si bupatinya tuh minta kita ngobrol-ngobrol, makan-makan. Anak-anak itu udah copot baju, udah pada pakai boxer, udah malas keluar. Cuma gua doang yang masih pakai baju rapi tuh, gua masih pakai sepatu, jadi gua cuma ganti baju doang karena kan abis manggung kan basah. Jadi yang siap tuh cuma gua doang. Anak-anak semuanya udah pakai kolor semua, udah lepas baju lah. Gua bilangin, ayo dong, gak enak nih bupati mau ngajak ngobrol kita nih. Kan dia kan udah istilahnya udah ngundang kita manggung di daerahnya kan. Ntar diamplopin pasti. Gua ngomong asal aja. Gue paksa-paksa anak-anak, malas-malasan, ayo bro, nggak enak. Akhirnya nurut lah, kita makan anak-anak berlima. Nah tapi habis makan mereka langsung cabut lagi, gue lagi bantalan kan. Inilah sebenarnya kalau jadi vokalis itu ada dua, kadang ada untungnya, ada nggak enaknya juga. Nggak enaknya adalah selalu gue yang jadi bantalan, ngomong-ngomong sama orang-orang pihak-pihak lain itu selalu gue gitu kan. Jadi abis makan anak-anak langsung cabut, tinggal gua doang dong. Padahal kan bupatinya juga pengen ngobrol sama anak-anak yang lain kan gitu. Terus udah sampai pokoknya udah larut malam gitu, jam 1, gua nemenin, gua udah ngantuk sebenarnya. Tapi akhirnya gua bilang, "Pak, saya harus istirahat," gitu. Anak-anak udah pada balik. Bentar, tunggu dulu. Dia ngambil ke kamar gitu. Kan di rumah dinasnya dia kan. Ini nih, gue tempelin amplop. Selesai itu gue dapat amplop. Kan kebetulan di daerah terpencil banget, jadi tempat nginepnya tuh kita bareng-bareng gitu, kayak satu rumah gitu. Pada tidur gue giniin, nih loh bener dapat amplop beneran. Ya udah gue bagi-bagi gitu. Padahal gue yang berjuang kan, tapi gue bagi-bagi tetap. Berarti omongan lu ini ya ampuh. Gue nggak tahu, tapi banyak banget kejadian sih. Maksudnya nggak bukan 10 atau 20 kali, berkali-kali, lebih dari 100 kayaknya. Kesuksesan ini sesuatu yang udah lu bayangkan nggak waktu zaman dulu 17 tahun lalu sebelum bikin band? Udah, jadi di tahun 2003 itu gue memang ketika bikin band, gue udah bilang sama anak-anak, ini kita serius banget, kita akan jadi band yang ya kalau dulu kan patokannya kan ada Padi, ada Sheila on 7, ada Peter Pan saat itu kan, yang lagi gede-gede gitu. Ya, gue punya mimpi band gue yang waktu itu gue bentuk itu bisa sebesar mereka gitu, punya album dan lagu kita didengar sama banyak orang. Tapi ternyata memang nggak ada yang instan ya, maksudnya kita berproses gitu, jadi bukannya langsung seperti apa, bukannya langsung terkenal gitu kan, tapi emang kita pakai perjuangan juga gila juga sih. Jadi sebenarnya mimpi yang besar juga kalau nggak dibarengin dengan kerja keras, dengan ketekunan juga nggak akan kejadian. Jadi memang gue bersyukurnya gue ditemukan sama teman-teman yang punya visi dan misi yang sama sih. Jadi semangatnya juga mungkin memang di band ini memang kayak apinya tuh gue gitu, kayak ayo gitu, bisa. Nah anak-anak tuh bisa ngimbangin, dan mungkin gue bersyukur juga kalau ada 2 Rian di situ mungkin akan bubar gitu. Nah anak-anak tuh kita saling mengisi gitu, kayak gue tuh yang tipe yang kalau udah lagi mengerjakan sesuatu harus jadi, harus bisa, harus dapat. Nah ada satu yang memang ngimbangin, yang nahan, ada satu yang lebih ada yang kayak contoh abu-abu lah kan, ada yang ngikut sana ngikut sini. Ada juga pasti kan karakter setiap orang kan beda-beda ya. Jadi alhamdulillah kita berlima tuh beda karakter, itu yang bikin kita jadi langgeng dan bisa bertahan sampai sekarang gitu, 17 tahun. Lu leader yang seperti apa kalau gitu di band? Nah gue nggak pernah bilang gue leader karena buat gue masing-masing punya peran sih. Kalau leader itu mungkin nggak mau terima masukan kali. Kalau gue tuh tidak pernah menganggap diri gue leader, tapi alam meminta gue untuk selalu, bukan alam madukun ya, situasi dan kondisi selalu memaksa gue untuk gue selalu ngomong di depan gitu, selalu ada di depan.
Tapi kalau untuk di band itu masing-masing punya peran sih. Kayak Rai itu dia kadang suka ngayal konsep. Rama lebih ke image kita, kayak ngurusin tentang fashion, tentang bagaimana tampilan di sosial media, di panggung. Wahyu itu ternyata dia bisa detail dalam merchandise. Kiki jago dalam hitung menghitung. Kalau gua dalam menciptakan lagu, dalam istilahnya dalam proses pembuatan musik. Jadi masing-masing punya peran sih, makanya gue tidak pernah menyebut diri gue leader, karena masing-masing juga punya peran yang besar juga gitu. Tapi memang orang terlihat orang melihat gue tuh kayaknya selalu yang paling banyak ngomong dan sebagainya gitu, atau yang kelihatan. Ya karena vokalis sih ya. Iya. Tapi sikap optimisme ini muncul dari mana? Muncul dari kondisi sebenarnya. Kalau gue dulu kan susah hidup gue kan, maksudnya ngontrak aja rumah itu dulu yang per bulan 250.000, genteng bocor ya kan. Kalau hidup gue udah begitu terus gue nggak optimis, makin hancur lah hidup gue kan, makin stres. Jadi ya satu-satunya cara adalah gue harus optimis, gue harus yakin bahwa hidup gue akan berubah lebih baik gitu. Dan dulu waktu punya band ngebentuk The Massive ya, kondisi gue minus, benar-benar bukan nol, minus. Rumah kontrak itu juga istilahnya dibayarin sama tante gitu kan, bukan duit gue juga gitu. Maksud rumah tuh ini rumah orang tua berarti? Bukan, ngontrak. Rumah lu? Rumah dulu tuh waktu tinggal di Ciledug kan gue masih ngontrak tuh, yang nomaden lah. Jadi kayak pindah dari, kalau misalnya kontrakannya bulan depan mahal gitu ya, gue cari lagi. Maksudnya itu sekeluarga atau lu doang? Sekeluarga. Sekeluarga kan, bicara konteks iya. Bokap nyokap kan? Benar. Jadi emang secara ekonomi gue dulu sangat sulit gitu. Jadi kayak makan juga mungkin makan ayam goreng tuh ya sebulan 2 kali lah paling gitu. Sisanya ya makan nasi, sayur, tempe. Makanya kebiasaan itu masih gue lakukan sampai sekarang, untuk tetap mengingat masa-masa perjuangan, biar kita nggak jumawa ya. Ya, bukan karena duitnya habis buat beli rumah ya. Salah satunya itu juga. Nggak, tapi memang itu kebiasaan itu terus gue lakukan karena biar gue tetap nggak lupa sama asal. Tapi selama ya 17 tahun bikin band, pernah nggak ada lu ngerasa kayaknya ini susah nih? Ngeband itu malah kayak jadi tempat gue untuk lari dari masalah justru. Jadi ketika gue bermusik, gue merasa masalah itu nggak ada. Jadi gue pernah di album pertama itu The Massive lagi sangat terkenal. Album pertama kan meledak tuh albumnya. Tapi gue The Massive tuh nggak punya duit selama setahun. Ini album pertama yang udah The Strip bukan masif, yang masif. Iya, yang di Musika. Itu kita waktu itu sempat ada masalah sama yang lama, manajemen yang lama gitu kan. Terus sampai akhirnya uang kita harus ketahan karena udah udah jadi masalah hukum kan. Tapi di situ gue nggak punya duit, masih anak-anak nggak punya duit, tapi kayak nggak ada masalah. Padahal manggung kenceng ya. Manggung kenceng. Dan orang-orang di sekitar kita tuh kayak kasihan sama kita sebenarnya, karena kita manggung di mana-mana, di TV terus tiap hari, hampir orang bosan lah ngelihat The Massive di TV saat itu. The manggung juga gila juga, tapi kita nggak punya uang saat itu karena uang kita tuh ketahan, bukan nggak punya uang karena uang kita itu nggak ada, tapi uang kita ketahan karena kita masih ada masalah. Tapi di saat itu kita kayak nggak ada masalah aja gitu. Kayak gue tuh kayak udah seneng ketika penonton puluhan ribu orang nyanyi lagu The Massive. Itu udah kayak ngobatin gue aja. Padahal gue tuh secara ekonomi kita nggak punya uang saat itu. Tapi ternyata ya musik itu yang bikin kita jadi ngasih energi, ngasih semangat. Dan anak-anak juga gila sih, maksudnya
lagi pada nggak punya duit tapi tetap semangat manggung sini, manggung ini, manggung ini, manggung. Jadi kita tuh dapat duit hanya dari uang makan dari CEO aja gitu saat itu. Setahunan. Nah itu yang bikin lagu Jangan Menyerah sebenarnya, berawal dari situ. Bukan cuma karena lihat anak yang kanker. Bukan, jadi ternyata ketika tahun 2008 akhir kita manggung di di satu rumah sakit kanker, ngelihat ada satu anak kecil yang divonis 4 bulan lagi meninggal, tapi semangatnya melebihi orang-orang yang sehat. Jadi waktu itu dia nyanyi semua lagu The Massive dan semangatnya gila banget. Kakinya diamputasi di atas kursi roda, dan pas pulang kebetulan banget hujan. Pas gue pulang dari acara itu hujan, genteng bocor. Karena nggak ada atapnya, ini kan ada atap nih. Dulu tuh jadi Rumah Ciledug nih. Rumah Ciledug ada di Gang Kamboja namanya. Makanya nyokap tuh sampai sekarang nggak mau pindah dari Ciledug karena daerah itu tuh punya cerita gitu, punya cerita yang, dan memang udah nyaman juga di daerah situ kan. Jadi genteng bocor karena nggak ada atap kan. Jadi cuma genteng doang, terus ininya tuh nggak ada gitu. Oh, belum punya duit. Bukan. Buat Kan ngontrak. Oh, Rumahnya emang adanya begitu gitu. Bocor, hujan, terus akhirnya gue ngambil gitar, kebayang muka anak itu. Tak ada manusia yang terlahir, jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Jadi kayak gue ngasih semangat diri gue sendiri. Oh ternyata gue yang ngerasa susah, yang ngerasa ini kayaknya gila nih. Tapi ternyata ada orang yang lebih susah dari kita, yang istilahnya hidupnya udah gak lama lagi. Dia sakit yang bisa dibilang bukan penyakit yang biasa ya, tapi dia masih bisa semangat gitu. Makanya ngambil gitar, lahirnya lagu itu. Jadi sebenarnya itu ngingetin diri sendiri sebenarnya. Jangan inilah, kalau baru genteng bocor doang mah masalah lu nggak seberat masalah anak itu. Genteng bocor dan nggak punya duit, gara-gara ketahan duitnya kan waktu itu kan. Berarti kalau yang kita ketemu di Rolling Stone 2008 tuh lu nggak ada duit tuh. Nah ini makanya gue bilang, ini kok tampang lu melas gitu ya. Walaupun sampai sekarang juga tetap melas sih. Setelah setahun baru ada pemasukan. Setelah setahun itu akhirnya kita ada sesuatu yang akhirnya kita bisa bikin uang itu turun, terus masalah kita selesai, ya barulah kita bisa beli rumah buat orang tua. Kayak tahun 2011 gue baru bisa beliin rumah orang tua gitu. Dan si lagu Jangan 2010 bikin juga lu apa sih, Jangan Menyerah.id atau apa sih? Ya, itu apa sih? Ini sebenarnya kalau Jangan Menyerah.id ini gue bikin yayasan. Bikin yayasan itu karena memang Jangan Menyerah kan gue yang nulis ya. Jadi buat gue lagu itu banyak sekali ngasih dampak luar biasa buat orang yang sudah mendengarkan. Kayak maksudnya itu lagu itu fenomenanya banyak banget lah. Kayak misalnya gue itu sebenarnya gue sering banget, hampir sebulan sekali gue datang ke anak-anak pengidap kanker yang kritis, yang udah di ICU, yang jadi kayak gue tuh sering safari rumah sakit lah gitu. Jadi anak-anak pengidap kanker yang memang dia minta gue untuk datang untuk nyanyiin lagu itu gitu. Nah itu rutin gue lakukan minimal sebulan sekali. Tapi memang tidak pernah gue rekam gitu. Nah ternyata itu salah, harusnya itu jadi dokumentasi. Dan akhirnya sejak 2009 lagu itu rilis sampai akhirnya sekarang 2020, gue pikir lagu itu sudah banyak ngasih dampak positif buat orang yang dengerin. Terus gue tuh punya mimpi, gue pengen bisa bantu anak-anak Indonesia, ya anak Indonesia yang mungkin kehidupannya tidak beruntung, mungkin hidupnya di garis kemiskinan lah. Tapi dia punya optimisme, dia punya semangat, dia punya prestasi. Nah kalau dulu ya gue sebenarnya mengingat gue dulu sih, gue kan anak yang mungkin hidupnya tidak beruntung karena gue bukan orang berada saat itu, tapi gue punya mimpi yang besar. Nah gue pengen Jangan Menyerah yayasan ini sebenarnya yayasan Jangan Menyerah Indonesia, yang nama websitenya Jangan Menyerah.id ini bisa membantu anak-anak yang tidak beruntung di bawah garis kemiskinan, tapi dia punya prestasi, dia punya semangat,
Jadi yang gue jual tuh bukan kesedihan, optimisme. Nah, gue kebayang kalau misalnya gue bisa membantu mereka sampai mereka bisa mencapai cita-citanya mereka, kayaknya bakal apa ya? Itu tabungan gue lah gitu. Investasi ke orang gitu. Mungkin kita nggak pernah tahu orang yang kita bantu itu ternyata 30 tahun lagi atau 40 tahun lagi jadi presiden, mungkin kita nggak tahu kan. Karena emang kalau anak-anak yang punya prestasi itu pasti udah kelihatan kok. Maksudnya habitnya, kayak gue tuh dulu habitnya memang agak beda dari anak-anak yang lain. Maksudnya Gimana? dulu mungkin anak-anak seumur gue lebih suka nongkrong, lebih suka istilahnya nongkrong yang nggak jelas lah gitu ya. Nah kalau gue dulu gue di rumah gue dengerin musik, gue bikin lagu gitu-gitu. Jadi terus secara kebiasaan kayak The Massive itu latihan setiap hari. Kita tuh nggak punya duit tapi tetap latihan di rumah, cuma pakai gitar doang, pakai bantal. Terus Nggak ke studio? Nggak studio. Nah studio itu cuma Rabu sama Jumat. Nah Rabu itu kalau kita nggak punya uang kita ngamen dulu dari Ciledug, Blok M. Selesai dapat 40.000 kita berhenti, kita latihan. Jadi saat itu walaupun kita masih band istilahnya amatir, tapi kita udah punya jadwal tuh. Jadi memang udah secara, maksudnya kelakuan kita udah kayak band profesional. Jadi kita punya jadwal Rabu Jumat latihan jam segini. Hari Jumat sama hari Sabtu sama Minggu kita ikut festival. Gitu ikut festival band. Jadi kelakuan kita udah begitu dari dulu gitu. Sudah terpola ya, maksudnya terpola. pengen ngapain jadi diatur. Sama kita udah belajar disiplin waktu. Jadi boleh tanya sama TV-TV lah, kalau kita acara pagi kita nggak pernah telat. Jadi kalau misalnya jam 6 pagi itu live atau jam 7 pagi, kita tuh 1 jam sebelumnya udah nyampe lokasi. Itu karena sudah terbiasa dari kita ngebentuk band dari awal kan. Itu bimbingan bokap sih sebenarnya. Bokap kan nemenin kita sampai sekarang juga gitu. Jadi si Jangan Menyerah.id ini yayasan yang ngasih beasiswa atau gimana? Iya, kita membantu, ya bisa beasiswa. Pokoknya kita ngebantu anak-anak yang tidak mampu tapi dia punya prestasi, dan juga tulang punggung keluarga. Karena beberapa yang gue bantu ini dia malah kerja juga. Selain dia tulang punggung, dia juga masih harus sekolah, tapi dia punya prestasi gitu. Nah, gue membantu yang gitu-gitu. Kalau misalnya yang bantu cuma orang miskin aja kan banyak tuh. Tapi kalau gue lebih spesifik, jadi anak-anak yang memang dia punya prestasi tapi tidak beruntung. Dari mana lu mencari orang-orang itu? Nah, gue ada kontributornya. Jadi kebetulan dibantu sama beberapa teman-teman. Kayak misalnya ini gue rencana di bulan depan itu gue akan ke Surabaya. Gue akan datang ke seorang, dia cewek. Dia umur 9 tahun sempat viral. Dia main biola waktu itu. Dia jago main biola, bahkan sempat dapat beasiswa juga. Tapi hidupnya sekarang udah umur 12 tahun masih susah. Nah kemarin gue habis video call. Nah, rencana di awal Oktober ini gue akan datang ke sana untuk ketemu dan ngasih bantuan juga gitu. Ada ini donatur berarti yayasan lu? Iya, pasti ada donatur juga. Karena kan memang yang kita bantu kan nggak cuma 1-2 orang ya. Jadi banyak, ada yang dari Papua juga nih baru dapet. Terus ada yang di Banten gitu-gitu. Ini kita lagi terus cari anak-anak yang kayak gitu ya kriterianya. Jadi bukan hanya miskin ya, bukan hanya tidak mampu, tapi memang secara secara manusianya memang dia ini orang yang optimis, prestasi. Iya. Jadi yang dilihat tuh bukan kesedihannya, tapi optimismenya dia gitu. Kira-kira gitulah. Lu nyari donatur dari mana? Kebetulan kan sekarang sudah mulai menjadi pengusaha. Jadi ketemunya juga sama para pengusaha-pengusaha besar juga gitu. Jadi itu jadi ya gue tinggal menjelaskan, mereka bantu gitu. Bagus, bertemannya dengan orang-orang yang kaya ya, jadi ya, mereka tidak ragu-ragu ngasih. Betul, dan memang kan mereka juga nggak perlu istilahnya yang seperti yang Kang Soleh bilang, ragu untuk ngasih, karena kan jelas gitu ngasihnya ke Rian, kalau ada apa-apa juga aman, dan memang sudah berbentuk yayasan juga, jadi tidak akan kemana-mana juga gitu. Lagu Jangan Menyerah ini membawa lu lebih jauh lagi ya sebagai sebuah band ya. Jadinya kan sebenarnya Jangan Menyerah itu kan kalau dulu kan suka kalau habis bencana alam kan pasti ada lagunya Ebit ya Ade ya. Nah sekarang tuh udah ada masif lagunya gitu.
kalau di acara TV manapun pasti lagu itu diputar. Makanya sebenarnya itu tanggung jawab gue sebagai yang bikin lagu. Jadi mungkin ini emang sudah di apa ya, ditakdirkan gue untuk bertanggung jawab gitu, untuk bisa lebih bermanfaat lagi sebagai seorang musisi dan manusia. Jadi bagaimana caranya gue bisa bermanfaat juga, nggak cuma buat diri gue sendiri tapi untuk yang lain juga, untuk orang lain, untuk anak-anak. Kenapa gue anak-anak yang gue pilih? Karena orang sukses itu dipupuk dari kecil gitu. Dia nggak mungkin sukses itu langsung dari gede, itu jarang banget sih. Kalau ada berarti itu emang hoki gitu. Tapi kalau yang gue lihat orang-orang besar itu dari kecil tuh memang udah beda gitu. Mereka sudah melakukan hal-hal yang orang kebanyakan tuh nggak lakukan gitu. Di momen kapan lu merasa alhamdulillah gue udah sukses akhirnya? Ya momen ketika gue bisa ngasih orang tua, bisa nyekolahin anak, itu menurut gue itu adalah momen dimana berarti gue sudah bisa nih, sudah sukses secara laki-laki. Kalau kita menghidupi keluarga kan laki-laki, secara anak juga bisa nyenengin orang tua, bisa beliin rumah, itu buat gue itu adalah sebuah kesuksesan. Tapi setiap tahun kan gue selalu punya target ya, jadi level sukses itu selalu gue naikin terus. Jadi abis dapat ini gue selalu berdoa untuk yang lebih besar lagi gitu. Target 2020 waktu 2019 lu apa? Target tahun ini, tahun lalu lu tetapkan? Memang udah niat pengen beli rumah, pengen punya pengen punya usaha-usaha yang memang selama ini tidak gue jalankan, termasuk clothing. Ini clothing gue. Rap ya, REP ya, Pian Eki ya, itu Pradipta. Sebenarnya sudah 10 tahun yang lalu gue sudah mendevelop bisnis clothing, tapi ternyata karena kesibukan jadi terbengkalai. Dan hikmah pandemi ini adalah gue bisa meneruskan mimpi-mimpi gue yang sempat terputus. Jadi toko yang Joy of Rap Ya, itu Joy of baru Rap. tahun ini Baru diseriuskan? tahun ini gara-gara pandemi. Kalau nggak pandemi mungkin gue nggak akan ada waktu untuk bikin clothing. Yang waktu itu gua pernah datang yang lu launching Harrington itu apa? Nah jaket? itu kan kolaborasi, kolaborasi sama brand lain. Tapi itu sudah rap juga. Cuma istilahnya gue join, bukan sendiri gitu. Nah kalau ini benar-benar memang gue sendiri, dan memang sudah lama, sudah dari 10 tahun lalu gue punya mimpi punya toko clothing, ya baru kesampaian di tahun ini gitu. Jadi gara-gara pandemi lu jadi pengusaha. Iya, jadi fokus di resto kan, gue ada cafe juga, Rap Kitchen. Rap Kitchen, terus ada rencana mau bikin Wing Chun Buat itu olahraga itu? bukan, nama makanan, nama resto lagi, nama brand lagi itu, kayak gue jual chicken wing. Oh, bukan yang bela diri Wing Chun itu namanya ya? Wing Chun tapi. Terus Apa Wing Chun singkatan dari apa? Wingnya di chicken wing. ya nama sebenarnya terinspirasi dari si bela diri itu sih, ilmu itu. Jadi gue nyari nama kayaknya Wing seru Chun. juga, Wing Chun. Terus gue ada perusahaan mengelola konten kreator juga. Mail itu ada di manajemen gue tuh. Oh, Maeli itu sama lu? Iya, sama gue. Terus Dari kapan? awal tahun 2020 Sebelumnya si Maeli? sama Anji sebelumnya. Oh iya, pantesan gue pernah lihat dia sama Anji. Ya, tapi Kenapa? sebenarnya Mail itu dari awal harusnya ke gua. Karena- Cuma waktu itu gua belum siap, akhirnya ke Anji dulu. Terus kenapa dia udahan dari Anji? Nah, itu nggak tahu. Tahu-tahu dia bilang, "Bang, aku ke Abang aja lah." Siap. Karena subscriber dia banyak dan mungkin dia bisa menghasilkan juga, ya udah, gua mau. Tapi memang secara hubungan tuh memang dekat gitu. Ya, berarti dia lebih suka lagu The Massive daripada lagu Anji ya? Kalau dilihat dari bio sih udah pasti sih. Karena bionya Mail itu Massivers kan. Oh, dia videonya masih first. Massiver, dia emang die hard banget. Sebelum dia jadi konten kreator terkenal Iya, seperti sekarang, dia udah Massiver.
dia lebih apal dia daripada gue lagu-lagu The Massive. Serius, gue kadang masih suka lupa lirik. Dia hafal dan juga dia tahu lagu-lagu yang unreleased. Yang gue tuh udah lupa lagunya. Oh, dia bisa tahu. Ya namanya Die Hard kan selalu nyari-nyari kan gimana. Dan sekarang akhirnya gue malah dia ada di perusahaan gue. Terus sekarang dia udah mau rilis lagu juga tuh. Oh, dia penyanyi juga emang si Miley itu. Ya suaranya mirip Rian The Massive udah. Mirip banget. Begitu. Iya. Dia baru mau bikin lagu judulnya Keadaanku di Bumi. Lagu jadi musiknya serius tapi liriknya bercanda. Kayak project pop lah zaman dulu. Selain Miley, siapa yang ada di manajemen konten? Ada anak gue juga Ralia Rules itu kan juga udah 340.000. Ada Apriliana Yuda. Itu siapa Apriliana Yuda? Itu dia konten kreator juga. Dia selebgram dan juga YouTubers juga. Itu juga subscriber udah banyak. Terus ada siapa lagi ya? Sama kita mengelola selebgram juga sih. Gitu. Banyak banget tuh. Nah, tapi itu udah ada yang jalanin. Jadi di sini gue sebagai komisaris aja. Gaya bener. Gitu. Jadi tinggal terima duit aja. Gaya bener komisaris. Luar biasa. Ya, belajar Kang. Di antara The Massive yang lain, lu yang paling banyak ini ya? Apa proyek di luar The Massive? Sepertinya iya, karena kalau teman-teman itu memang musisi banget ya. Jadi memang kerjaannya memang di musik, tapi nggak ada beberapa kayak si Wahyu juga ada bisnis juga, Rama juga, tapi memang yang paling banyak memang gua sih, karena memang kebutuhan juga mungkin kayaknya rumah segede gini kalau nggak banyak. Tapi bisa jadi karena lu banyak proyek, lu yang pertama bisa membeli rumah di Pondok Indah. Ya mungkin itu juga, tapi sebenarnya itu membuka jalan juga. Kayak kemarin itu yang kita ke London juga karena ada orang ketemu gitu, akhirnya nawarin kita manggung di London. Jadi sebenarnya saling ini sih ada sisi positifnya ketika gue juga punya banyak kerjaan gitu ya, punya banyak bisnis, ngebantu ke The Massive juga gitu. Jadi sebenarnya alhamdulillahnya gue tidak egois gitu, maksudnya tetap ngeband tuh prioritas buat gue gitu. Jadi kemanapun lo berjalan tetap The Massive itu bendera utamanya ya. Pasti. Jadi gue tidak pernah mau meninggalkan The Massive karena ya kita tahu kan ada beberapa teman-teman juga yang sudah di posisi yang maksudnya di band itu udah bagus tapi tiba-tiba harus keluar dari band itu. Nah kalau buat gue, kenapa gue selalu harus ada di sini, karena gue inget banget dari zaman dulu yang ngetokin anak-anak latihan tuh gua kan. Nelpon satu-satu terus ngetokin rumah Rai di belakang gitu kan. Yang setiap hari istilahnya nelponin anak-anak yang ayo guys latihan. Nah, itu kan dulu kan maksudnya ya gua gitu. Maksudnya ketika sekarang begini masa gua yang pergi kan nggak mungkin. Jadi buat gua The Massive ini adalah rumah sih, rumah. Tapi dari dulu sampai sekarang lu yang selalu paling bersemangat dalam menjalankan The Massive ini? Sebenarnya kalau semangat ya sama, cuma memang tugasnya aja kan. Maksudnya kan ada tugasnya masing-masing kan. Karena gue tuh tipenya memang ayo guys, ayo bikin ini ya gitu. Kalau yang satunya lagi ngapain, yang satu lagi ngayal apa. Jadi memang udah jadi gue tidak pernah merasa gue tuh yang paling enggak. Justru setiap personel tuh punya perannya masing-masing gitu. Ya tapi dan lu kan tapi di antara semua yang paling populer adalah lu kan. Sebenarnya gue pengen banget sih anak-anak juga seperti gue, tapi kan nggak bisa sama kan. Mungkin rezeki vokalis itu adalah ya lebih dikenal orang, tapi sebenarnya ada nggak enaknya juga, privasi jadi agak sedikit terganggu karena pasti orang mau ngepoin kita sampai dalam-dalamnya kan. Kayak dulu kan gue jujur sampai akhirnya gue menikah kan gue tidak pernah bilang pacar gue siapa. Tapi ya kalau menikah nggak mungkin gue tutupin kan. Apalagi punya anak, masa gue nggak mau ngasih tahu ke orang lain bahwa gue punya anak gitu kan. Jadi sebenarnya negatifnya adalah privasi kita sudah tidak seperti orang-orang kebanyakan. Jadi orang pasti pengen tahu kita lebih dalam, tapi keuntungannya orang
lebih kenal. Secara bisnis juga kalau mau dealing juga gampang karena tahu siapa gitu kan. Itu sih apa positifnya itu. Tapi lu di YouTube kan sudah mengumbar privasi lu kayak keluarga apa vlog Akhirnya. keluarga Rayu itu Iya, kan akhirnya begitu. lu kemana di ini? Iya, karena memang industrinya jadi menuntut untuk seperti itu ya Kang ya. Dan selama itu gue tidak melakukan tindakan kriminal ya kenapa gue harus malu gitu kan. Jadi ya namanya nyinyir mah pasti ada aja ya. Iya. Wah Rian jadi begini, jadi mengumbar-umbar ya. Tapi ya selama itu tidak gue tidak melakukan kejahatan, dan sebenarnya banyak sekali hal yang gue selipin, hal edukasi sebenarnya, kayak misalnya walaupun gue tinggal di sini gue tetap makan makanan yang ya tempe goreng setiap hari gue makan, terus gue tetap istilahnya nemenin anak, jadi bukan hal yang tiba-tiba gue jadi kelakuannya jadi beda, enggak sih gitu. Lu bikin YouTube buat apa waktu dulu awalnya? Awalnya sebenarnya pengennya lebih ke dokumentasi. Sampai sekarang pun juga gue niat gue dokumentasi sih sebenarnya. Kayak misalnya keluarga. Mungkin saat ini nggak akan terlalu yang gimana-gimana, tapi ketika gue lihat video ini 30 tahun kemudian, gue akan seneng lihat tingkah anak gue yang lucu kan, kayak si Radia sama Ralia. Gue kalau tayangan ini gue tonton 30 tahun lagi, gue akan pasti wah seru gitu. Jadi sebenarnya lebih ke pendokumentasian. Kayak misalnya gue juga sempat ada konten-konten gue nanya ke musisi. Itu juga sebenarnya gue lebih ke dokumentasi. Gue pengen pasti kan banyak sejarah-sejarah atau hal yang gak diungkap sama si musisi tersebut. Kayak kemarin gue sempat interview misalnya Om Eros Jarot. Ya gitu-gitu kan pasti banyak ilmu yang dia kasih, atau banyak cerita yang mungkin orang nggak banyak tahu. Jadi sebenarnya lebih ke pendokumentasian sebenarnya. Tapi ketika gua jalan ternyata juga ada hasilnya, ada AdSense-nya, ya lumayan gitu kan. Tim YouTube lu ada berapa orang? Kalau tim YouTube cuma dia doang. Dia doang. Dia videographer sekaligus editor. Iya. Lu dibayar gede nggak Marian? Rahasia. Bahagia di sini? Alhamdulillah. Iya. Katanya dia baru nemu ini ya, Bon ya? Apa? Baru nemu toilet yang kayak gitu ya, Bon. Dia seneng karena di sini toiletnya bagus katanya. Oh, itu. Emang di rumah sebelumnya? Wah bagusan itu daripada kamar saya. Dia nimba kalau nggak salah ya, Bon ya. Dia dari Jogja nih. Oh, dari Jogja. Dan dia itu lucu karena dia DM gua itu dari bulan apa, Bon? Maret ya? Maret. Baru dia Maret respon tahun bulan ini? apa? Iya, Maret tahun ini. Baru direspon Juli. Kenapa sibuk lu? Ya karena kita lihat-lihat juga kan, maksudnya ini orang bener atau enggak gitu kan. Terus kenapa lu terima? Awalnya agak ragu sih, tapi pas sudah nyampe sini ternyata orangnya attitude-nya baik gitu, terus kerjanya juga benar, bagus. Lu kenapa pengen kerja sama Rian? Gak tahu random aja, tahu-tahu nemu gitu. Random, mungkin dia juga melamar ke banyak orang mungkin. Lu atau enggak? Enggak sih. Enggak ya? Itu nanya ke kayak gini. Lu seneng lagu The Massive nggak? Enggak keseluruhan. Berarti bukan fans, bukan fans. Justru bukan fans. Lu cuma nyari kerja aja ya. Nah iya. Tapi baik, dia baik banget. Gua nyaman lah kerja sama dia. Dia fans Leto terus setiap hari dengerin lagu Leto terus. Ya bagus. Jogja. Memang Leto memang lebih bagus liriknya. Iya. Lu ngoleksi album fisik itu dari tahun berapa? Kalau fisik dari SMP. Jadi dulu tuh SMP itu gue selalu kan uang jajan kan paling dari orang tua paling 1.000 ya, 1.000 rupiah. Zaman dulu kan dari SMP paling banyak 2.000 lah gitu, 2.000 rupiah. Nah itu tuh gue nggak pernah jajan. Jadi kalau ke kantin tuh gue suka celamitan. Jadi ada teman makan somai gue ambil, ada makan bakso satu gue ambil, sampai gue kenyang. Nah duitnya itu gue tabungin setiap hari Sabtu gue ke Taman Puring, gue beli kaset. Kaset bekas. Kan kaset bekas kan harganya 10.000 saat itu ya, atau 8.000. Kalau misalnya ada kaset luar negeri kayak misalnya band-band, kayak waktu itu gue beli
Misalnya albumnya The Fourth misalnya gitu ya, The Fourth, atau albumnya Smashing Pumpkins gitu kan, yang keluaran luar gitu, yang kaset luar gitu, itu kan mahal tuh, bisa 30.000 atau 50.000. Nah itu gue tabung dulu. Tapi kalau yang kaset lokal kan, keluaran lokal kan lebih murah ya, paling kalau bekas tuh 8.000 sampai 10.000 lah, atau ada juga yang 5.000-an. Jadi setiap hari Sabtu gue pasti ke Taman Puring gitu, atau hari Jumat, habis kan pulangnya cepet tuh. Nah itu seminggu itu gue nggak jajan, pokoknya sebisa mungkin gue celamitan aja, minta makanan teman-teman. Dan muka lu SMP lebih melas lagi ya. Melas banget, makanya. Jadi orang juga nggak marah, yaudah. Iya, ya udah, ini kasihan banget nih, kayaknya nggak pernah makan gitu. Ada dikasih. Dan duit jajan gue tuh gue buat beli kaset gitu. Dan itu kaset ada dua koper jadinya sekarang gitu. Dan sekarang setelah lu terkenal, malah album-album langka tuh kayak datang sendirinya ke lu ya. Nah, jadi sebenarnya di 2000 gue kan baru ngumpulin Piringan Hitam 2010. Karena secara ekonomi baru agak stabil kan. Baru mampu lah ya beli. Karena di 2009 kan gue masih yang peralihan lah dari yang nggak punya duit karena ketahan sampai akhirnya pelan-pelan. Di 2010 tuh gue sudah mulai ngumpulin Piringan Hitam tuh. Terus ya udah, akhirnya gue ngumpulin dan ternyata hobi ini membawa gue ke level kolektor. Kan beda ya, kalau cuma suka musik doang kan beda, paling dia cuma beli album ya udah selesai yang dia suka. Tapi kesini tuh kayak gue mungkin karena lingkungan juga saat itu, jadi gue dibawa ke satu lingkungan isinya kolektor piringan hitam semua, dan mereka meracuni gue juga. Terus akhirnya gue fokus untuk mengumpulkan album-album Indonesia. Nah di situ yang akhirnya mungkin para pedagang atau yang lain-lain melihat, oh ini Rian serius nih gitu. Bahkan ada juga tidak semua yang gue dapat itu gue beli, ada juga yang dikasih langsung sama si musisinya juga banyak juga. Jadi ketika jadi kolektor itu sebenarnya itu buat gue adalah takdir ya. Jadi kayak udah digariskan Tuhan gitu. Kalau lu bisa jadi kolektor. Karena apa? Gue akan menjaga itu. Jadi tidak mungkin orang memberikan sesuatu ke gue terus gue jual lagi. Itu prinsip gue nggak ada dalam kamus gue dikasih sesuatu sama orang lain, gue disuruh jagain terus gue jual, enggak. Jadi sebenarnya nggak tahu kenapa tiba-tiba waktu itu gue sempat, kan lagi heboh tuh Badai Pasti Berlalu, yang di zaman itu sih belum mahal. Harga album Badai Pasti Berlalu tuh masih mungkin sekitar 1 jutaan ya di zaman itu, tahun 2010. Waktu itu gue baru dapat album itu di 2012, dapat album Badai Pasti Berlalu. Tapi sekali dapat gue langsung dapat 4 plat. Yang orang lain mah nyari susah. Yang orang lain bisa bertahun-tahun sampai nggak dapat gitu ya. Dan saat itu entah kenapa kok gue bisa dapat 4 plat album Badai Pasti Berlalu. Terus mulai kesini jadi album yang paling dicari, apalagi waktu itu masuk ke gara-gara dapat nomor 1 Rolling Stone kan. Jadi album terbaik sepanjang masa itu makin naik harganya, bahkan sampai sekarang kalau nggak salah udah 15 atau 20 juta lah harganya, harga platnya. Dan itu pun juga kalau ada gitu kan, karena di zaman itu kan kalau nggak salah hanya 100 kopi ya kalau nggak salah di zaman itu ya. Ini yang di belakang ini 1 dari 4 yang ada ya? Iya. Ini ada poster filmnya lagi. Ini kan ini flyer nih. Ini flyer yang asli tahun 77. Ini kaset. Ini bukan yang reissue kan? Yang Christian, masih Christian. Namanya nama Christian-nya masih itu. Masih Christian. Ini flyer, ini plat. Ini cover plat. Tapi ini repro. Ini gue bikin. Repro, bukan asli. Bukan asli, karena kan zaman itu kan memang nggak ada cover. Oh ya, masih piringannya doang ya. Tapi itu ada tanda tangan lengkap, kecuali Christian. Jadinya jadi mahal juga meskipun repro. Terus ada CD-nya itu juga kayaknya itu kayaknya tanpa izin sih kayaknya CD-nya dirilis, karena memang salah satu album yang banyak konfliknya juga kan kepemilikannya. Iya, enggak semua merasa miliki ya. Iya, dan yang masih hidup hanya Om Eros sekarang.
Iya. yang punya istilahnya yang punya wewenang untuk Yang 3 lagi di mana? Yang Kan ada apa? 4, katanya ada yang 3 lagi Oke. PH-nya. Masih ada 1. Nah, yang 2 itu gue kasih ke beberapa orang yang gue hormati lah, gitu. Ada yang 2 lagi gue kasih ke orang-orang yang memang gue anggap dia bisa menyimpan itu, gitu. Iya. Karena kalau buat gue sih, kalau orang mau beli 1 miliar pun nggak akan gue jual, gitu. Ini koleksi lu ada di sini semua nih. Sedikit lagi ya. Udah mau live ya? Oke. Oh, Republika. Sebentar ya. Ya. Tanggung ini. Tanggung. 10 menitan lagi lah. Ini koleksi lu udah ada di mana selain di sini? Koleksi sih main ini doang. Hmm. Tapi kalau dihitung-hitung, ini 1000 lebih loh. Kayaknya dikit kan? Iya. 1000 ini kalau dihitung. Ini 1000. Iya. Setelah gue hitung. Makanya gue tuh kolektor yang biasa aja sebenarnya, karena lebih banyak yang lebih gila lagi daripada gue, gitu. Ya, dibandingkan anak-anak Irama Nusantara misalnya. Tapi memang ini album yang memang gue suka sih. Jadi bukan yang album yang gue asal beli aja. Jadi memang yang secara album gue tahu, gitu. Memang niatnya karena suka, bukan karena wah ini mahal nih nanti. Iya, bukan. Memang kalau gue beli album itu kayak misalnya Utali Kemahua ya kan, karena memang gue suka. Krisya udah pasti karena memang salah satu inspirasi terbesar. Ini pun Krisya. poster cinta pertama yang asli ya, film Ini Rano asli. Karno. Ini poster asli. Christine Hakim ya? Tahun 74. Ini salah satu poster yang cukup ikonik juga di zaman itu ya. Karena covernya bagus dan dilukis kan. Gitu. Jersey bola lu ada berapa? Jersey bola sih ratusan. Banyak banget. Nah, ntar kita lihat deh. Kita lihat. Yang paling mahal berapa? Ya, gua pernah lihat di IG-nya Junisara apa sih yang bilang? Yang paling sampai mahal 2M. Emang itu benar harganya segitu? bukan 2M. Jadi sebenarnya harganya 500 juta. Hmm. Value-nya udah segitu, udah ada yang nawar 500. Tapi gue belum jual gitu. Oh, Mungkin- normalnya 500 Ya, juta. Mungkin kalau 2M bisa gue jual. Tuh. Lu ngegos supaya ada yang percaya itu 2M, nanti dibeli. Ya nggak juga, tapi kalau emang ada yang mau beli ya 2M ya nggak apa-apa. Siapa yang mau beli kaos 2M? Ya ada aja kali ya. Kalau yang ngerti mah, kalau Kang Soleh nggak mungkin karena Kang Soleh nggak suka bola. Iya. Lu suka bola dari umur berapa sih? Sebenarnya dulu tuh pengennya jadi pemain bola Masa? sebelum jadi musisi. Jadi gue sempat ikut seleksi juga di U14 dan gue main bolanya benar, emang jago dulu. Jadi striker nomor 10 selalu golin waktu Oh, SMP. sejago itu. Iya, SD dan SMP. Tapi waktu itu patah tulang waktu lagi liga. Oh. Liga patah tulang. Kelas setelah- berapa SMP? Itu SMP kelas 2. Hmm. Tapi saat itu juga gue juga punya band. Cuma memang kalau jadi pemain bola tuh di sini berat karena waktu itu jujur gue belum tahu masa depan pemain bola itu seperti apa. Terus waktu jadi musisi juga lebih banyak keuntungan karena gue lebih dilihat sama cewek-cewek saat itu. Kalau jadi pemain bola gue hitam banget kan dulu kan, nggak ada yang suka, makanya gue lebih senang jadi musisi. Dan lagu lu yang apa yang diputar di stadion akhirnya buat The Jack itu apa persen? Oh ya, itu kemenangan kita semua, itu baru gue bikin 2018. Tapi ternyata abis gue bikin lagu, ya pas banget Persija juara gitu. Lu Jakmania. Kalau dari kecil gue suka Persija dari kecil sama MU 2. Jadi kebetulan ada 2 pemain idola gue yang memang sepanjang masa gue suka. Kalau di MU ada Ole Gunnar Solskjaer, dia pelatihnya MU sekarang. Kalau di Persija dulu tahun 97 itu ada Widodo Cahyono Putro. Oh, makanya ada jersinya Widodo CP Ada di situ. Itu pemain bola sepanjang masa yang gue suka cuma 2 di dunia. Itu doang. Sampai Kenapa? sekarang. Mewakili gue aja. Apa yang Mereka itu bukan yang jago-jago banget, maksudnya bukan yang menonjol, tapi mereka selalu bikin gol dan selalu ada di posisi yang tepat. Jadi selalu jadi penentu kemenangan. Itu yang gue suka. Dia bukan yang tipe-tipe kayak Ronaldo atau zaman dulu Eric Cantona, bukan. Tapi mereka tuh selalu menjadi penentu kemenangan. Nah itu gue suka. Nggak tahu kenapa gue suka sama pemain bola seperti itu. Widodo sama Bambang Pamungkas jagoan siapa? Kalau jagoan mungkin kalau gue karena suka Widodo ya Widodo aja deh. Karena Gue nggak ngerti saja, gue nggak ngerti bola. yang paling kita ingatkan dulu yang tendangan saltonya tuh. Iya. Tahun 96 yang lawan Kuwait. Itu dan tiba-tiba 97 dia ke Persija, jadi ya sampai sekarang akhirnya berteman juga.
gitu berteman sama idola gue sekarang. Karena lu udah punya nama jadi lebih mudah ya ketika orang tahu wah si ini ternyata penggemar Persija gitu. Dan penggemar Widodo juga, akhirnya ternyata Coach Widodo juga suka sama lagu-lagu The Massive gitu. Jadi ya itu keuntungannya. Lagu yang kemenangan kita bersama itu. Kemenangan kita semua. Oh ya, kemenangan kita semua. Waktu pertama kali lu mendengar lagu itu di GBK apa rasanya? Nah itu yang paling merinding sih pas waktu juara ya, itu kan diputar tuh dan 70.000 orang nyanyi, ya merinding ya. Maksudnya kan kalau fans bola itu kan militan banget ya. Jadi ketika kita bikin lagu terus dinyanyiin sama 70.000 orang kan rasanya bulu kuduk merinding gitu. Jadi ya apa ya, kayak ya bersyukur aja sih bisa punya bikin karya yang dinyanyiin sama fans sepak bola, karena gue memang suka bola kan dari kecil gitu. Perasaan lu gimana melihat bahwa sampai sekarang masih ada perseteruan antara pecinta Persija dengan pecinta Persib? Nah, ini lucu karena semenjak gue mengikrarkan diri sebagai Jackmania, karena buat gue itu untuk gue mengaku Jackmania itu agak cukup berat, karena fans The Massive di Bandung atau di Jawa Barat banyak banget. Tapi karena gue punya misi bahwa sepak bola itu menyatukan dan bukan justru malah bikin kita musuhan, walaupun pada kenyataannya memang perseteruan itu selalu ada ya, apalagi Bandung Jakarta gitu ya. Tapi alhamdulillah habis gue mengikrarkan diri jadi Jackmania malah sering banget manggung di Bandung. Tapi serunya adalah banyak banget Massivers, fansnya The Massive yang ternyata dia Viking, pakai baju The Massive, tadi dia bilang, "Bang, gue Viking, Bang." Oh, siap. Jadi sebenarnya kita nggak tahu apakah bisa benar-benar berdamai atau enggak, tapi gue punya mimpi suatu saat nanti Viking dan Jackmania itu berdampingan gitu. Maksudnya nonton di satu stadion yang sama dengan yel-yel mereka keras. Kalau gue kan pernah nonton MU Liverpool di Liverpool ya, di Anfield gitu ya. Gue nonton sebagai penonton away, penonton yang ada di sectionnya Manchester. Itu memang di stadion mereka kata-kataan gitu. Maksudnya wah, kata-kata kotor lah gitu ya, jari tengah dan lain-lain. Tapi ketika selesai pertandingan benar-benar selesai gitu. Nah, gue berharap sepak bola Indonesia seperti itu sih. Jadi walaupun kita rivalitasnya tinggi, bukan berarti kita jadi musuhan gitu. Ya dulu kan sempet kan Bobotoh sama Jackmania itu nonton bareng tanpa ada ya, ini kan. Pernah dulu tahun kan 2000-an kalau nggak salah. Iya, belum ada masalah kan, bisa-bisa juga dulu. Itu dia, itu nggak tahu deh bisa nggak ya begitu lagi gitu. Kalau gue sih bermimpi banget sih nanti, maksudnya ngajak anak-anak gitu, ngajak keluarga nonton bola, nonton Persija Persib gitu kan. Gue punya mimpi seperti itu, tapi kita nggak tahu kapan bisa kejadian. Padahal dari seniornya udah bilang bahwa nggak usah pada berantem lagi ya, kasarnya kan dari yang atas-atas itu. Tapi ya sebenarnya rivalitas memang perlu. Ya nggak apa-apa kalau cuma rivalitas di lapangan kan. Tapi kalau sampai ada nyawa yang melayang sih itu yang sedih ya, karena beberapa kali kan juga ada aja yang meninggal gitu karena itu. Makanya kayaknya lu pernah nge-tweet gua Jackmania, Boril, pernah Bobotoh. Bener. Karena Boril kan juga pernah nyanyi stadion juga kan. Dia pernah nyanyi di stadionnya Persib saat itu. Jadi ya gue pengen menunjukkan bahwa gue sama Boril aja malah bisa berkarya bareng kan. Gue bikin lagu yang hidup untuk memati tanpamu buat Noah gitu. Jadi harusnya bisa gitu, tapi ya mungkin harusnya Peter Pan dan Noah dan The Massive bikin lagu yang isinya pendukung bola bersatulah. Bisa jadi, tinggal bilang Boril nanti. Bilang, Boril ayo kita bikin lagu. Jadi nanti video klipnya lu pakai kaos Persija, Boril pakai kaos Persib. Lagunya tentang udahlah ngapain sih pada berantem. Atau memang vokalis mewakili daerah masing-masing, misalnya bisa ada Fadli, PSM Makassar ya kan, PSM. Iya, yang dari Atau Surabaya siapa? Karena kan juga Joshua kan, karena kan masing-masing kan punya rival tuh, kayak Arema sama Persebaya gitu kan. Itu juga sampai sekarang juga masih luar biasa juga perseteruannya. Tapi ya gue sih mengharap banget sih sepak bola Indonesia tuh ya semaju liga-liga Eropa, karena
militannya fans bola di Indonesia tuh nggak kalah sama yang di Eropa ya. Lu suka orange karena lu penggemar Persija atau lu kebetulan suka orange dan Persija kebetulan orange? Justru Persija tuh aslinya malah merah. Merah ya? Aslinya merah. Tapi kalau Jackmania orange. Tapi orange tuh lebih ke warna kesukaan sih sebenarnya. Tapi dan kebetulan juga Persija identik dengan warna orange dan merah. Jackmania kan Jackmania orange. tuh orange gitu. Oh, jadi lu lebih emang suka orange? Orange tuh kalau buat gua nggak tahu kenapa gua melihat ya seger aja kayak gua tuh Makanya tuh dia Bromptonnya aja orange. jadi kayak kreativitas gua tuh keluar ketika gua menggunakan warna orange kan. Kayak si The Massive kan logonya juga orange kan. Oh iya, logonya orange ya? Orange The Massive. Nih, kayaknya udah mau mulai. Sebelum udahan, ada mimpi yang sudah ada di kepala tapi belum terwujud apa aja? Terdekat gue pengen ya kita sudah di industri sudah hampir kalau sama kompilasi berarti 13 tahun. Udah kalau hitungan untuk band Indonesia ya kalau di industri udah lumayan tua lah gitu, udah lebih dari 1 dekade gitu ya. Mimpi gue bersama The Massive gue pengen The Massive itu punya album yang liriknya bahasa Inggris, diproduce sama musisi luar, dirilis di worldwide. Jadi nggak cuma di Indonesia. Kalau gue lihat beberapa musisi di Indonesia dia bikin lagu bahasa Inggris tapi untuk pasar Indonesia gitu. Kalau gue lihat fenomena Rich Brian yang ternyata ada orang Indonesia yang bisa Mendunia. kenapa kita nggak bisa gitu ya. Kita namanya mimpi kan kita nggak boleh kita batasin ya. Rekaman di Abbey Road juga kan udah. Iya. Nah mungkin nanti Kiki rezekinya kita rekaman album kali. Sabar ya Ki ya. Iya, jadi silakan, ada album baru The Massive judulnya Live at Abbey Road. Ya. Mereka merekam 1 shift alias 10 jam ya. Ya. 3 jam buat ngeset, Betul. sisanya buat rekaman live. 1 jam buat foto session, 6 jam buat rekaman live 20 lagu. Elektrik dan akustik. Ya. Silakan ada di platform digital, tapi ini tanpa gitarisnya. Tanpa gitaris Kiki. karena adik gua visanya nggak keluar saat itu. Oh, cerita soal itu ada di kita di YouTube apa sih? Ada YouTube The Massive official nanti. Oh iya, cerita tentang itu ada di YouTube The Massive. Silakan juga tonton. Saya ngobrol dengan The Massive dan silakan didengerin lah di platform digital supaya teman-temannya Rian yang di The Massive bisa nyusul ke Pondok Indah. Sekarang udah di pondok juga sih, tapi ada yang pondok aren sama pondok cabe. Udah nyerempet, dikit lagi. Oke, gue mau kita lihat koleksi Rian ya. Boleh. Ya benar. Gue males ngedit, jadi ini gimana caranya biar bisa ke depan ya kameranya. Karena Gue males, ya gini aja deh, gue males Iya. di potong-potong digabungin. Nih mana? ini beberapa koleksi piringan hitam. Yang paling mahal mana? Yang paling mahal, gue pengen lihat yang paling mahal aja. Nah, inilah. Badai pasti berlalu. Ini udah ditawar 30 juta terakhir. 30 juta. Karena semuanya nggak ada aslinya memang nggak pakai cover ya. Tapi kalau yang ini mungkin udah. Ya kalau ada yang berani, Sebentar, lagi lihat koleksi kita closing. ada yang berani 100 miliar mungkin. Biar nggak dibeli maksudnya. Lu kayak YouTuber lu, Gitu ya? ngangkat harga yang tidak masuk akal. Gitu ya. Enggak, kan yang YouTuber Kang Soleh. Enggak dong, lu dong ya, lu lebih banyak subscribersnya. Mana lagi? Ini mana lagi yang paling berkesan buat lu? Berkesan ini salah satu ini LCLR LCR yang pertama. yang bukan? ada lagu Lilin kecil? ya. Nah, ini juga cukup dicari orang. Ini bukan cover asli. Bukan, karena memang promo kan. Oh, ya promo tadi. Terus ya ini album yang menurut gua cukup unik ya di zaman itu. Vina. Ya mungkin kalau di zaman sekarang udah Iya. diprotes lah sama. Ya Mama Vina emang seksi ya zaman dulu ya. Maksudnya di zaman itu covernya keren gitu ya. Apa agak seronok. Ini ada lagu apa? Yang Ini ada hitsnya? di Surat Cinta bukan? dia. Oh di. Kata Bukan di dadaku, bukan ini. ada di dalam. Oh iya ya. Ya konon kabarnya kan lagu di dadaku tercipta karena pencipta lagunya melihat ya gitu lah. melihat inspirasi. Iya, inspirasi yang emang. Mana? Jersey mana jersey? Jersey, kita ke situ yuk. Bentar. Nah ini Ini apa? Ini. WCP ini juga
sempat ditawar 30 jutaan juga, tapi Ini ada tanda tangannya ya, Widodo. Tanda tangannya di luar. di luar. Nah, Karena nggak mau. karena saat itu memang gue nggak pengen ditandatangan di jersey. Kalau ini di nomornya, ini Solskjaer. Itu pemain apa tuh? Gua nggak ngerti. Ini pemain MU, sekarang jadi pelatihnya MU. Ini pas proses ngambil tanda tangannya. Oh, Jadi kenapa begini? Gue kasih prosesnya. Jadi oh biar tahu ini ori. Ya, dan dijual mahal. MU tuh tim bagus nggak sih? Tim ya, bagus lah. Ya gua nggak ngerti. Bagusan mana sama Liverpool? Bagusan MU lah. Oh ya, gua nggak MU. tahu sih soalnya. Bagusan MU. MU. Kalau Ben lu lebih pecinta yang dari Manchester apa Liverpool? Kalau band itu beda ya. Jadi kalau Ya kan, ya. John Lennon juga bukan nggak ngefans sama Liverpool gitu. Jadi Kata siapa John Lennon kan? enggak. Dia nggak suka Liverpool. Dia bukan anak bola John Lennon. Bukan anak bola. Yang Harrison pun juga ngefans sama Everton kok, bukan Liverpool. Morrissey ngefans Manchester, MU. Ian Brown MU. Nih, yang bekas dipakai pemain. Itu siapa? Ini Ryan Giggs. Oh, Ryan Giggs. Ini Ryan Giggs. Kalau Ryan Giggs gue pernah lihat dulu orang suka sering pakai gigs. Oke, kita sini. Ini apa nih? Kok lu ada manekin Ini apa ini? ini yang bekas dipakai pemain. Apa? Siapa itu? Ini Ryan Giggs juga. Oh, Ryan Giggs. Emang kenapa Ryan Giggs dulu dari tadi? Kan nama gue Rian. Jadi yang apa ada lumpurnya. Asli bekas Jadi main. Bekas dipakai pemain. Terus ini juga Keringetnya juga masih berarti? masih ada. Ini Cantona. Tunggu ya. Cantona. Bentar ya, ini lagi ada Kang Soleh. Sebentar tanggung. Ya, ini lagi interview radio. Radio atau apa? Radio. Global ya? Oh, emang Republika radio? Koran kan? Oh, ROL ya? Republika Online. Oke. Hidup Republika. Ini Cantona. Eric Cantona yang Ya. kerahnya suka Ya, dinaikin. Ini sama kan Cantona. Ini yang bekas dipakai juga. Sama ini Kang. Mana? Oh, masih banyak di lemari. Oh, makanya lu bilang ratusan ya? Ya ini semuanya ada yang matchwork juga, ini bekasnya Ronaldo. Ronaldo yang Cristiano pertama Ronaldo. kan? Enggak. Oh, bukan. Oh, Cristiano. CR7. CR7. Bukan Ronaldo yang buah rambutnya bukan botak. jambul. Nah, ini terus ini matchworknya Solskjaer. Tahu dari mana ini bekas dipakai? Maksudnya Ada. kan Kita tahu, kita ada apa? ada sertifikatnya atau apanya? Biasanya ada sertifikat dan juga kita tahu dari sellernya. Maksudnya itu udah istilahnya terpercaya lah. Oh, saya terpercaya. Ya. Bukan berarti lu dikibulin ya di aku. Bukan. Itu udah ketahuan kok. Kita tahu. Nah, ini jersey Persija ada macan, yang macan ini banyak. Macan Kemayoran ya. Nah, ini jaket waktu 2001 waktu juara. Ini dikasih sama WCP. Coach Widodo, Oh, ditulisin WCP biar nggak ketuker. Nah, zaman dulu kan gitu. Terus ada lagi ini banyak Indonesia. Nah, Ini ori semua ya jersinya ya. original dan bekas dipakai pemain. Nggak lu cuci dulu. Dicuci, sama maksudnya ini Bandung Raya. Oh Tahu ya, Dejan Gusevich? MBR ya, Mars Trans Bandung Raya. Ini apa masih dulu? Bandung Raya nih. Oh, PS Bandung Ini Raya. waktu juara liga. Ini Dejan Gusevich. Ya, gua tahu Dejan karena teman gua kalau ini suka ngomong Ipis Dejan. Ini beberapa jersey yang Indonesia kebanyakan. Ini kemarin sama Firman Utina. Nah, saya juga punya jersey Persib juga. Oh, itu pemain siapa Ini sih? Ardi Idrus. Ardi Dia Idrus. ngasih waktu itu. Tapi nggak mungkin lu pakai ya. Hah? Ya disimpan. Nggak mungkin kan lu pakai. Mungkin nggak ya? Mungkin nggak lu pakai kaos Persib. Ikhlas nggak lu pakai? Sebenarnya harus batin harus kuat dulu. Tapi saya koleksi, maksudnya Iya. tetap disimpan. Ya tapi kan kadang-kadang pendukung bola suka nggak ikhlas kalau pakai apa itu kalau yang Ya bukan. memang harus dipikirkan beribu-ribu kali, tapi tetap kita hormatin, jadi tetap gue jaga. Iya. Gitu. Karena pemberian dari pemain langsung ya. Gitu. Udah itu aja Nah, koleksinya. kira-kira gitulah. Ya udah, kasihan Rian udah mau wawancara sama ini. Ini demi Kang Soleh nih kita harusnya wawancara dari tadi nih.
Tapi nggak apa-apa lah, anak-anak dulu aja. Iya, kan mereka juga pintar ngomong. Iya. Yaudah. Masa gua mulu yang ngomong. Iya. Siap.